Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tabarruku Al-Mashru'u wal Mamnu'u karya Syekh Muhammad Shafwat Nuruddin rahimahullahu taala. Halaman 35. Faslun fi dzikri ba'di man sanafa fi hadzal mawdu'i was-sababu fi dzalika. Fasal tentang penyebutan sebagian ulama yang menulis kitab tentang tema ini, tema tentang tabarruk, dan latar belakang penulisan kitab tersebut. Haula hadzal mawdu'i kataba katsirun min ahli al-ilmi kutuban qayyimatan. Minha, seputar tema ini, yaitu tema tentang ngalap berkah atau tabarruk, banyak para ulama yang telah menulis kitab-kitab yang sangat berharga. Di antaranya yang pertama, kitab At-Tabarruku Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Tabarruk, jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Dr. Nasir Ibn Abdurrahman Al-Jadi'i. Karya Syekh Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Jadi'i. Wa kitabun kabirun fi aktsara min 500 safhatan. Yang ini merupakan kitab yang tebal yang jumlah halamannya lebih dari 500 halaman. Yang kedua, At-Tabarruku Al-Mashru'u wa Tabarruku Al-Mamnu'u. Tabarruk yang disyariatkan dan tabarruk yang dilarang. Karya Dr. Ali Ibn Nafi Al-Ulyani. Bahwa kitabun saghirun yaqa'u fi qarabati mi'ati safhatin. Karya Dr. Ali bin Nafi Al-Ulyani, yang ini merupakan kitab yang tipis, yang halamannya sekitar 100 halaman. Yang ketiga, Ghayatul Amani fi Raddi 'ala Nabhani. Yang kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya cita-cita yang paling tinggi untuk membantah seorang yang bernama An-Nabhani, yaitu Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Yang kitab ini pada hakikatnya adalah bantahan untuk kitab karya An-Nabhani tersebut yang berjudul Syawahidul Haqqi fil Istighatsati bi Sayyidil Khalqi. Yang kalau kita terjemahkan artinya bukti-bukti yang benar tentang beristighatsah, meminta pertolongan kepada Sayyidil Khalqi, kepada Nabi. Kitab isinya tentang ngajak orang untuk istighatsah, meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, kitab mengajak kepada kesyirikan. Maka ditulislah kitab ini, Ghayatul Amani fi Raddi 'ala Nabhani. Lil 'allamati Muhammadin Syukri Al-Alusi. Wa huwa yaqa'u fi mujalladaini kabiraini. Kitab ini ditulis oleh Al-'Allamah Muhammad Syukri Al-Alusi. Yang kitab ini tercetak menjadi 2 jilid yang tebal. Kitab yang keempat, Siyanatul Insani ala Waswasati Asy-Syaikh Dahlan. Yang kalau kita terjemahkan artinya membentengi umat dari waswas yang dihembuskan oleh Syekh Dahlan. Yaitu maksudnya adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya, seorang tokoh yang dikenal sangat memusuhi dakwah sunnah. Yang dia menulis kitab berjudul Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi 'ala Al-Wahabiyyah, yang di dalamnya terdapat banyak syubhat, banyak kebid'ahan dan juga kesyirikan, di antaranya masalah ngalap berkah. Maka ditulislah kitab ini, kitab Siyanatul Insan an Waswasati Asy-Syaikh Dahlan li Syekh Muhammadin Bashirin As-Sahsawani Al-Hindi, ulama dari India. Yaqa'u fi aktsara min 500 safhatan, yang tercatat lebih dari 500 halaman. Yang kelima, mafahimu yajibu an tusahhaha, yang artinya pemahaman-pemahaman yang wajib untuk dikoreksi. Li Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, wa huwa mujalladun kabirun. Tercetak 1 jilid yang tebal. Kitab yang keenam, At-Tawassulu Anwa'uhu wa Ahkamuhu oleh Syekh Al-Albani.
kitab berjudul Tawasul, jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya, karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Yang ketujuh, kitab At-Tawassulu wal Wasilatu li Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kitab Tawasul dan Wasilah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang kedelapan, kitab As-Sarimul Munkiyu fi Raddi 'ala Subki Ibn Abdul Hadi wa huwa mujalladun kabirun, karya Ibn Abdul Hadi, dan ini tercetak dalam satu jilid yang tebal. Kitab yang kesembilan, Mahakadha tu'azzamu al-atharu. Kalau kita terjemahkan, artinya tidak demikian cara mengagungkan athar. Lil alamati Syekhi Abdul Aziz Ibn Bazin, karya al-alama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang ke-10, kitab Hiwarun Ma'al Maliki lil Qadi Abdullah Ibn Mani'in, karya Al-Qadi Abdullah bin Mani'. Fadlan an fusulin fil kutubil lati tahaddathat anil bid'i. Dan ditambah lagi dengan fasal-fasal yang terdapat dalam kitab-kitab yang bicara tentang bid'ah. Artinya kitabnya tidak bicara tentang tabarruk, namun di dalamnya terdapat fasal, terdapat bab yang bicara tentang tabarruk. Ya, kitabnya bicara tentang bid'ah, namun di dalamnya terdapat fasal tentang tabarruk. Ke kitab Abi Syamata, seperti kitab Abu Syamah, ya, yaitu kitab Al-Bid'ah wal Hawadithu. Wa kitabul I'tisam Asy-Syatibi, dan juga kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi. Wa kitab Al-Bid'ah li Ibn Waddah. Demikian juga kitab Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, karya Ibn Waddah. Wa fusulin fi kutub at-tafsir wal hadits was sirati wat tarikh wa ghairiha. Dan juga terdapat pembahasan masalah tabarruk dalam pasal-pasal, dalam bab-bab di dalam kitab-kitab tafsir, dan juga kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarikh, kitab sejarah, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Wa dzalika yadullu ala khuturati hadzal mawdu'i. Maka ini semua menunjukkan tentang bahayanya tema ini, itu masalah tabarruk. Wa annahu babun wasi'un min abwab syirki. Dan masalah tabarruk adalah masalah yang sangat luas untuk dibahas dan termasuk dalam bab syirikan. Wa min ajabi ma nusyira fi dzalika kitabun dakhmun bi unwan Rasail Asy-Syafi'i li Dr. Sayyid Uwais. Dan di antara perkara yang mengherankan adalah kitab yang tersebar di tengah masyarakat, berupa kitab yang dokhmun, kitab yang besar, dengan judul Rasail Asy-Syafi'i, surat-surat Al-Imam Asy-Syafi'i, karya Dr. Said Uwais, alladhi qama bi tahlil ar-rasaili allati yahmiluha al-baridu ila qabr Asy-Syafi'i, yang ia susun dari surat-surat yang dibawa oleh tukang pos kepada kuburan atau makam Imam Asy-Syafi'i. Yastaghithuna wa yastanjiduna bihi. Yang isi surat-surat tersebut adalah yastaghithun, beristighatsah, meminta tolong kepada Imam Syafi'i yang sudah wafat. Wa yastanjidun, dan meminta hajat-hajat kepada Imam Syafi'i yang sudah wafat. Wa yaqumu rijalul baridi bi tawsiliha. Dan rijal barid, tukang pos, menyampaikan surat-surat tersebut. Jadi kitab ini isinya adalah kumpulan surat-surat dari orang-orang yang minta tolong kepada Imam Asy-Syafi'i di dalam kuburnya. Merupakan perbuatan kesyirikan, meminta kepada orang yang sudah meninggal, minta pertolongan, meminta hajat kepada orang yang sudah meninggal. Wal kitabu yaqa'u fi qarabati 400 safhatan. Dan kitab ini jumlah halamannya sekitar 400 halaman. Makanya di antara kitab yang mengajarkan perkara-perkara yang batil terhadap kuburan, kitab Rasail Asy-Syafi'i. Amma kitab Tuhfati Zuwari ila qabrin Nabiyil Mukhtari, wa huwa kitabun yahtajju lil bid'ah. Adapun kitab yang berjudul Tuhfatuz Zuwar ila qabrin Nabiyil Mukhtar, ini adalah kitab yang sering dijadikan
Ini adalah kitab yang sering dijadikan hujjah, dijadikan argumen untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa yad'u laha, dan merupakan kitab yang sering didakwahkan, sering disebarkan, sering diajarkan. Waqad haqqaqahu syabun nabihun ahsana fi ta'liqatihi. Kitab ini telah ditahqiq. Ditahqiq artinya dicek ulang isi kitabnya. Yaitu pertama ditelaah apakah benar kitab ini adalah tulisan dari ulama yang dinisbatkan sebagai penulisnya. Kemudian teksnya apakah sama sesuai dengan manuskrip aslinya. Kemudian setelah itu dicek nukilan-nukilan yang terdapat dalam kitab tersebut. Nukilan ayatnya benar atau tidak, nukilan hadisnya benar atau tidak, nukilan perkataan ulama yang lain yang terdapat dalam kitab ini benar atau tidak. Demikian juga pentahqiq juga biasanya mengecek derajat hadis yang disebutkan dalam kitab. Demikian juga pentahqiq biasanya juga mengoreksi pemahaman yang keliru yang terdapat di dalam kitab tersebut. Nah, kitab ini, kitab Tuhfatuz Zuwar ila Qabrin Nabiul Mukhtar, ini telah ditahqiq oleh seorang ulama muda, kata beliau, yang memberikan ta'liqat, yang memberikan komentar-komentar, memberikan catatan yang ahsan, yang baik. Yang kata Syekh Muhammad Shafat Nuruddin. Wa qala fi hamishin, pentahqiq kitab ini beliau mengatakan di catatan pinggirnya di halaman 24. Awalan, yang pertama, mastambatahu ba'dhum bi annahu yajuzu taqbilu kulli man yastahiqqu min adamin wa ghairihi. Adapun istimbat artinya kesimpulan yang disimpulkan oleh sebagian orang bahwasanya boleh untuk mencium semua benda, baik itu orang maupun bukan orang. Qiyasan ala masyru'iyati takbilil hajaril aswadi, dengan alasan qiyas terhadap disyariatkannya mencium hajar aswad. Jadi mencium misalnya kuburan, ya, mencium batu keramat, ya, mencium pohon keramat, mencium tanah yang dianggap keramat. Mungkin juga mencium asar-asar dari orang soleh. Nah, katanya dikiaskan dengan mencium hajar aswad. Maka ini huwa qiyasun mardudun mukhalifun linnas syar'i. Ini adalah qiyas yang tertolak, bertentangan dengan nas syar'i. Fa inna qawla Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu inda takbilil hajaril aswadi. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mencium hajar aswad, beliau mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Alaikan, bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau wahai hajar aswad, tentunya aku tidak akan menciummu. Sampai sini perkataan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab paham hajar aswad ini sekedar batu. Tidak ada faedah apa-apa asalnya. Namun karena Rasulullah SAW mencium hajar aswad, maka Umar pun mencontoh Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Andai kan tidak demikian, maka hajar aswad ini hanya benda biasa, tidak akan dicium dan tidak akan diagungkan. Ini kata Umar bin Khattab. Fihi ad-dalalatu ala wujubil wuqufi inda an-nass asy-syar'i. Maka dalam perkataan Umar ini terdapat dalil bahwasanya wajib bagi kita untuk tawakuf. Ya, untuk tawakuf. Ingat, tawakuf artinya mencukupkan diri pada dalil, menunggu dalil. Ya, menunggu nas syar'i, menunggu dalil. Artinya untuk mengatakan sebuah benda itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan, memiliki keagungan, kita tunggu dalil. Ada nggak dalil? Kalau tidak ada, maka jangan agungkan, jangan lakukan apapun terhadap benda tersebut. Kalau ada dalil, baru kita lakukan. Sebagaimana hajar aswad, ada dalilnya, Nabi lakukan, Nabi mencium hajar aswad. Maka masalah mencium hajar aswad ini hanya berlaku pada hajar aswad.
Sebagaimana sudah dijelaskan pada halaman-halaman sebelumnya, yang dicium-cium dalam rangka ibadah hanya Hajar Aswad. Tidak ada yang lain. Wa annahu la yaqabbalu illa ma qabbalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam au adina fi taqbilihi wa abahahu. Dan tidak ada benda yang dicium-cium dalam rangka ibadah kecuali yang dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi contohkan, atau Nabi izinkan, atau Nabi bolehkan untuk menciumnya. Wa ma lam ya'ti al-idhnu min asy-syari'i sallallahu alaihi wasallam fi taqbilihi syai'un fa wajaba al-kaffu an taqbilihi. Dan benda apapun dan orang manapun yang tidak terdapat izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menciumnya, tidak terdapat dalil bahwasanya mencium benda atau orang tersebut adalah ibadah, maka fawajib al-kaffu an taqbilihi, maka wajib untuk al-kaffu, menahan diri, wajib untuk tidak melakukan hal tersebut. La siyama annalladzi yuqabbilu innama yuqabbilu ta'abbudan wa taqarruban ila Allah. Lebih-lebih lagi orang yang melakukan itu, ya, yang mencium-cium benda-benda keramat, tempat-tempat keramat, mereka melakukan itu dalam rangka ta'abbud, dalam rangka ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fa innal ibadata mabnaha 'alal ittiba'i. Sedangkan ibadah itu landasannya adalah ittiba, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, "Wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada landasannya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka ibadah tersebut tertolak. Wa ma ahsana ma naqalahu Ibnu Hajarin fi Fathil Bari fi taqbili umara lil Hajaril Aswad. Dan sungguh indah sekali apa yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari tentang Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Qala Ibnu Hajar mengatakan, qala Syekhuna fi Syarh Tirmidzi. Guru kami berkata dalam Syarah At-Tirmidzi, dalam kitab Syarah At-Tirmidzi. Beliau mengatakan fihi karahiyatu taqbili ma lam yarid asy-syar'u bitaqbilihi. Dalam riwayat Umar bin Khattab ini, perkataan Umar di atas, terdapat karahiyah, terdapat larangan untuk mencium semua perkara yang tidak terdapat dalilnya dalam syariat untuk menciumnya. Ini perkataan gurunya Ibnu Hajar dan dinukilkan oleh Ibnu Hajar, berarti Ibnu Hajar setuju. Ibnu Hajar juga berkeyakinan demikian, bahwasanya tidak disyariatkan dan dilarang mencium-cium benda atau orang dalam rangka ibadah, sedangkan dalam syariat tidak ada tuntunannya. Kemudian catatan yang kedua, ya, dalam tahqiq kitab Tuhfah Az-Zuwar ila Qabrin Nabi Al-Mukhtar tadi, catatan yang kedua adalah anna ibahata taqbilis salihina huwa fathun libab syirki, membolehkan untuk mencium-cium orang saleh, ya, mencium orang saleh yang masih hidup tentunya. Ini akan membuka pintu kesyirikan. Ala misra'ihi amama awamil muslimina wa juhalihim. Ketika ini digampang-gampangkan, ya, bermudah-mudah memboleh-bolehkan hal ini di depan orang-orang awam dan orang-orang jahil di tengah kaum muslimin. Memboleh-bolehkan mencium-cium orang-orang soleh, ya, apakah itu ulama, apakah itu ustadz, kiai, habib, dicium-cium dengan keyakinan akan memberikan keberkahan dengan menciumnya. Maka bermudah-mudah membolehkan hal ini akan membuka pintu-pintu kesyirikan. La siyama fi hadhil azmani allati qalla fiha al-ilmu. Lebih lagi di zaman sekarang, yaitu ketika ilmu itu sedikit, orang yang berilmu sedikit dalam masyarakat. Wa fasha fiha al-jahlu, sedangkan kejahilan tersebar, banyak orang yang jahil terhadap agama. Wa bada'a fiha qabdul ulama'i as-salihina al-muttabi'ina lis-sunnati. Dan banyak di zaman ini yang diwafatkan di antara ulama yang saleh yang mengikuti sunnah. Banyak ulama sunnah yang wafat. Al-qailina biha, yang mereka biasa menyampaikan sunnah, menyampaikan akidah yang benar.
wal amilina bimuqtadaha, dan mereka mengamalkan akidah dan sunnah yang benar tersebut. Jadi di zaman sekarang, zaman yang sedikit tersebarnya ilmu di masyarakat, dan lebih banyak adalah orang yang jahil, orang yang tidak paham agama. Ditambah lagi ulama sunnah pun sedikit. Banyak ulama-ulama sunnah yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Padahal mereka lah yang menyampaikan sunnah, menyampaikan akidah yang benar. Maka hendaknya tidak boleh membuka pintu kesyirikan. Wajib untuk ditutup segala macam pintu kesyirikan, apapun bentuknya. Termasuk tadi mengagungkan orang-orang soleh, baik itu ulama, kiai, habib, ustadz atau yang lainnya, diagungkan secara berlebihan dengan cara dicium-cium, diusap-usap badannya atau semisalnya. Ini wajib untuk ditutup. Waqad harasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala saddi kulli dzari'atin tuwassilu ila asyirki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bersemangat untuk menutup semua sarana yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Wa tuaddi ilaihi, dan akan membawa kepada kesyirikan. Hatta qala, sampai-sampai orang yang senang mendakwahkan perbuatan ghulu, melebihi batas kepada para orang-orang soleh, suka mendakwahkan tabarruk, ngalap berkah yang batil, ngalap berkah yang mamnu, mereka mengatakan, waladzina yuqabbiluna qubur as-salihina fi ma'dhamihim ya'taqiluna fiha an-naf'a wad-darr. Orang-orang yang mencium kuburan orang-orang soleh karena mengagungkan kuburan tersebut, mereka meyakini hal tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah mudarat, mencegah bahaya. Wa anna ashab hadhihi al-quburi lahum min at-ta'thiri ba'da mamatihim fil ahwali allati tamurru bin nasi. Dan mereka juga meyakini bahwasanya penghuni kuburan-kuburan tersebut memiliki pengaruh setelah mereka meninggal. Mereka memiliki pengaruh, memiliki ta'thir fil ahwal, dalam kejadian-kejadian, dalam bencana-bencana, dalam kesulitan-kesulitan allati tamurru bin nas, yang dilewati oleh manusia-manusia yang sedang hidup, yang masih hidup. Ya, mereka meyakini para arwah orang-orang soleh di dalam kuburnya ini memiliki kekuatan, memiliki kuasa untuk membantu mereka lepas dari ahwal, dari kesulitan-kesulitan. Wa annahum yastati'una aw yusa'iduna ala kashfi ad-darri. Dan mereka meyakini bahwasanya para penghuni kubur tersebut mampu dan bisa menolong mereka untuk menghilangkan mudarat, menghilangkan bahaya. Wajal bin naf'i, dan bisa meraih manfaat. Wa anna lahum barakatan wajahan indallahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya mereka memiliki keberkahan dan memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nawu dzalika mimma huwa min asy-syirki aw min muqaddimatihi. Dan keyakinan yang lainnya yang merupakan kesyirikan atau minimalnya muqaddimah, pembuka menuju kesyirikan, merupakan sarana menuju kesyirikan. Intaha, sampai sini tadi ta'liqat, catatan atau komentar terhadap kitab Tuhfatuz Zuwar ila Qabrin Nabil Mukhtar. Maka disebutkan di sini ada beberapa kitab yang bermasalah, yang di dalamnya mengajak untuk bertabarruk dengan tabarruk yang mamnu, dengan tabarruk yang batil, tabarruk yang terlarang, tabarruk yang mengandung kebid'ahan atau mengandung kesyirikan. Ini ada kitab-kitab yang seperti itu. Maka wajib bagi kita untuk selektif dalam menelaah kitab-kitab yang dinisbatkan kepada para ulama yang tersebar di masyarakat. Wajib bagi kita untuk belajar dari kitab-kitab para ulama yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang lurus, yang jauh dari kesyirikan dan juga kebid'ahan. Dan juga wajib bagi kita untuk bersemangat untuk belajar bahasa Arab, sehingga kita tidak terpedaya dengan adanya kitab-kitab yang menyimpang tersebut. Karena banyak orang yang tidak paham bahasa Arab, mereka menganggap bahwasanya semua kitab-kitab gundul, semua kitab-kitab kuning itu adalah
kebenaran, isunya pasti benar, pasti bagus. Bahkan mereka tadi yahtaju, ya, mereka berdalil dengan kitab, ya, berdalil, berhujjah, berargumen dengan kitab. Melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, argumennya kitab kuning. Ini ada dasarnya kitab kuning. Padahal kitab kuning, kitab gundul belum tentu benar. Kitab kuning dan kitab gundul juga bukan hujjah. Yang hujjah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan kitabnya. Maka wajib bagi kita untuk terus bersemangat belajar bahasa Arab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.